Apakah kamu yakin kesuksesan yang mati-matian kamu kejar sekarang masih akan terasa manis jika saat kamu sampai di puncak nanti, orang yang paling ingin kamu banggakan sudah tidak ada? Saudaraku, coba tarik nafas sejenak. Lepaskan dulu beban yang menyesakkan pundakmu itu. Aku ingin kamu memejamkan mata, sebentar saja. Bayangkan, kamu sedang duduk di sebuah ruangan kantor yang dingin. Cahaya lampu neon yang pucat menyinari meja kerjamu, yang penuh dengan tumpukan dokumen dan layar laptop yang menyala terang. Kamu sedang sibuk sekali. Jemarimu menari di atas keyboard. Matamu terkunci pada angka-angka di layar, yang seolah-olah menentukan masa depanmu. Di kepalamu cuma ada target, tenggat waktu, dan ambisi. Ponselmu di samping laptop bergetar. Sebuah nama muncul di sana. Nama yang dulu paling sering kamu hubungi, tapi kini mungkin hanya kamu sapa lewat pesan singkat di sela-sela rapat yang tak ada ujungnya. Ibu, kamu meliriknya sejenak, lalu kembali menunduk. Kamu membatin, nanti saja setelah ini selesai. Ibu pasti mengerti, aku sedang berjuang untuk masa depan keluarga. Tapi, pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, berapa banyak nanti yang masih kita punya? Kita terlalu sering berlari mengejar bayangan masa depan, sampai kita lupa bahwa waktu yang kita miliki bersama orang-orang terkasih, terutama ibu, bukanlah garis lurus yang tak terhingga. Itu adalah butiran pasir dalam jam pasir yang terus jatuh, satu persatu, tanpa bisa kita tahan sedikit pun. Seringkali, kita merasa sedang membangun istana untuk mereka. Kita korbankan waktu, kita abaikan sapaan mereka. Kita tunda pertemuan demi alasan pekerjaan. Namun, saat istana itu benar-benar berdiri megah, saat kamu menoleh ke belakang untuk memamerkan semua pencapaian itu, apakah kamu yakin dia masih di sana untuk melihatnya? Mari kita bicara jujur, saudaraku. Kita sering tertukar, mana yang memang mendesak dan mana yang benar-benar berharga. Kita sibuk meeting, sibuk menuntaskan ego, sementara di seberang sana ada telinga yang menanti dering teleponmu, sekedar ingin mendengar suaramu, memastikan kamu baik-baik saja. Dunia mungkin tidak akan berhenti berputar jika kamu mengambil jeda 5 menit saja untuk menelponnya. Tapi bagi dia, 5 menit itu mungkin adalah kebahagiaan terbesar dalam harinya. Mari kita renungkan bersama. Sebelum hari itu tiba, hari di mana hanya kesunyian yang akan menjawab panggilan kita, apakah kita sudah memberikan yang terbaik? Atau kita hanya sekedar sibuk? Bayangkan dirimu sedang duduk di kursi itu, di depan layar yang memantulkan cahaya putih dingin. Kamu sedang mengejar deadline yang tak kunjung usai, kan? Target yang menuntut, atasan yang menunggu, dan notifikasi ponsel yang terus berkedip merah, seolah mereka sedang mencuri sisa napasmu. Kamu merasa hebat, bukan? Kamu merasa sedang membangun masa depan, sedang berjuang untuk sesuatu yang besar. Tapi, coba sejenak, lepaskan tanganmu dari keyboard itu. Tarik nafas, pelan saja. Apakah kamu merasa lelah? Atau, apakah kamu merasa sesuatu? Hampa. Kita sering terjebak dalam ilusi, saudaraku. Kita percaya bahwa sukses yang kita kejar nanti, jabatan yang tinggi, angka di rekening yang tebal, adalah cara kita membalas budi orang tua. Kita sering mematikan rasa bersalah dengan janji, nanti kalau aku sudah sukses, aku akan punya lebih banyak waktu untuk ibu. Tapi coba ingat lagi, bukankah itu janji yang sama yang kamu ucapkan bulan lalu? Dan bulan lalu lagi, kita sedang berlari di atas treadmill kehidupan yang tidak pernah berhenti. Kita sangat sibuk memastikan roda ekonomi berputar, sampai kita lupa bahwa orang yang paling ingin melihat kita sukses justru tidak membutuhkan kesuksesan itu. Ibu tidak meminta bonus tahunanmu. Ibu tidak meminta kursi jabatanmu. Bayangkan, saudaraku, di saat kamu sedang menatap layar, merasa bangga karena baru saja menyelesaikan meeting yang alot. Di sisi lain dunia, di sebuah ruang tamu yang mungkin kini terasa lebih sepi, ibu sedang menatap ponselnya. Mungkin dia menatap layar yang gelap, berharap ada satu panggilan masuk dengan namamu tertera di sana. Dia tidak menuntut perhatian yang besar kok. Dia hanya ingin memastikan anaknya yang sedang berjuang di kota orang sudah makan dengan cukup. Atau sekadar ingin mendengar suaramu yang lelah agar dia bisa berdoa dengan lebih tenang malam ini.
Kita merasa sedang membangun istana untuk masa depan. Namun sadarkah kita? Kita sedang kehilangan fondasi di masa kini. Kita sedang menukar waktu yang tak bisa dibeli dengan uang demi sesuatu yang besok bisa saja hilang sekejap mata. Coba rasakan, saudaraku. Di tengah hiruk-pikuk duniamu yang bising, pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, untuk siapa sebenarnya aku berlari secepat ini? Dan apakah orang yang paling mencintaiku masih punya waktu untuk menunggu langkahku? Dunia mungkin akan tetap berputar meski kamu rehat sejenak. Tapi bagi ibu, dunianya berhenti sejenak setiap kali dia mendengar suaramu. Jangan biarkan kesuksesan menjadi alasan kita kehilangan orang-orang yang membuat kesuksesan itu berarti bagi kita. Saudaraku, coba pejamkan matamu sejenak. Aku ingin kamu masuk ke dalam satu ruang. Bayangkan sebuah ruang rapat yang dingin. Di sana, kamu sedang berdebat sengit. Suara orang-orang bersahutan, tumpukan kertas berserakan, dan notifikasi ponselmu berbunyi tiada henti. Kamu merasa dirimu penting. Kamu merasa duniamu sedang dipertaruhkan di sana. Kamu bilang pada dirimu sendiri, ini demi masa depan, ini demi keluarga. Tapi sekarang, aku ingin kamu melihat lebih dekat. Tenderly, di sudut lain, di sebuah rumah kecil yang mungkin sedang sunyi, ada sosok ibu yang sedang duduk. Dia tidak memegang ponsel canggih, dia hanya memegang sebuah doa. Di depannya, ponsel tua miliknya tergeletak diam. Dia menatap layar itu berharap sebuah nama muncul. Nama anak yang dia besarkan dengan penuh kasih. Anak yang kini sedang sibuk berargumen tentang angka-angka di ruang rapat yang mewah. Pernahkah kamu berpikir, saudaraku, bahwa setiap menit yang kita gunakan untuk mengejar kesuksesan itu adalah menit yang sedang kita pinjam dari waktu beliau? Kita sering bilang, nanti saja kalau proyek ini selesai. Atau besok saja aku telepon, sekarang sedang sibuk. Kita mengira waktu itu milik kita. Kita mengira hari esok adalah jaminan yang pasti. Padahal, setiap helai rambut putih di kepala ibu, setiap tarikan nafasnya yang mungkin makin terasa berat, adalah jam asir yang terus menumpahkan butiran waktunya. Sakitnya bukan saat kamu tidak punya uang untuk memberi beliau. Sakitnya adalah ketika kamu punya segalanya, tapi kamu tidak punya waktu untuk sekadar bertanya, Bu, hari ini ibu makan apa? Atau, Bu, apa kabar hari ini? Beliau tidak menagih hartamu. Beliau tidak peduli seberapa besar jabatanmu di kantor. Beliau hanya menagih kehadiranmu. Beliau hanya ingin mendengar suaramu, karena baginya, suaramu adalah obat paling mujarab untuk segala lelah yang dia simpan sendiri. Coba rasakan ini, saudaraku. Apakah kesuksesan yang kita kejar saat ini, yang mungkin membuat kita sering melupakan beliau, nanti akan bisa menggantikan suaranya saat dia sudah tidak ada lagi di dunia ini? Kita sering salah fokus. Kita sibuk membangun istana di masa depan, tapi kita membiarkan pondasi kasih sayang kita retak karena kita abaikan. Jangan sampai saat kamu akhirnya punya semua waktu di dunia ini, kamu justru berdiri di depan pintu yang terkunci atau di depan batu nisan yang dingin sambil berbisik, Bu, aku sudah sukses sekarang, tapi kenapa ibu tidak ada di sini? Dunia tidak akan berhenti jika kamu mengambil jeda 5 menit untuk menelponnya. Tapi bagi ibu, 5 menit itu adalah seluruh dunianya. Jangan menunggu sampai nanti, saudaraku, karena nanti adalah pencuri waktu yang paling kejam. Mungkin saat ini, dia sedang duduk di sana, menatap ponselnya, menunggu kamu pulang ke rumah hatinya. Saudaraku, mari kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk jadwal yang rasanya tidak pernah ada ujungnya itu. Coba deh bayangkan, kalau ponselmu itu adalah sebuah pintu. Pintu mana sih yang sebenarnya lebih sering kamu ketuk? Pintu kantor yang dingin dan kaku, atau pintu hati seorang ibu yang selalu terbuka lebar buat kita? Mungkin saat ini kamu lagi berpikir, aku sibuk sekali, aku punya banyak meeting, banyak target yang harus dikejar. Tapi, aku ingin kita melihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Anggaplah sebuah panggilan telepon kepada ibu itu sebagai meeting terpenting dalam harimu, sebuah janji yang tidak boleh dibatalkan, tidak boleh ditunda, dan tentu saja tidak bisa digantikan oleh siapapun. Kalau kita saja rela bersiap berjam-jam demi sebuah presentasi di depan klien supaya terlihat profesional, bukankah ibu sebenarnya jauh lebih layak mendapatkan 5 menit saja dari waktumu? Cukup 5 menit untuk mendengar suaramu yang tenang. Seringkali ya, kita merasa bosan saat ibu menceritakan hal yang itu-itu saja. Cerita tentang tetangga, resep masakan, atau mungkin keluhan kecil tentang harinya. Tapi, coba rasakan ini. Bagi ibu mengulang cerita itu bukan tanda dia pikun. Itu adalah caranya untuk merasa dekat dengan duniamu.
Dia cuma sedang mencoba mengetuk pintu, ingin masuk ke dalam ruang hidupmu yang mungkin terasa semakin asing baginya. Saudaraku, dengarkanlah. Dengarkan dengan sabar, jangan memotong, jangan terburu-buru. Karena justru saat kamu menatap layar ponsel, menunggu dia selesai bicara, disitulah baktimu sedang diuji. Coba lakukan ini malam nanti, sebelum kamu memejamkan mata, sebelum dunia menarikmu kembali ke daftar tugas esok pagi, sisihkan 5 menit saja. Tidak perlu bicara hal yang berat-berat, cukup tanyakan, "Ibu sudah makan?" Atau, "Bagaimana hari ibu hari ini?" 5 menit itu mungkin tidak berarti banyak bagimu yang sibuk, tapi baginya, itu adalah 5 menit berharga yang akan dia simpan di bawah bantal tidurnya, menjadi mimpi yang manis, dan menjadi alasan kenapa dia bisa tersenyum tenang di tengah sunyinya rumah yang sebenarnya sedang menunggumu pulang. Jangan tunggu nanti, karena nanti seringkali datang saat kursi di seberang sana sudah kosong. Hubungi dia sekarang, atau kirimkan pesan kasih sayang yang tulus. Karena pada akhirnya, kesuksesan yang paling nyata bukanlah apa yang tertulis di kartu namamu, melainkan seberapa sering kamu membuat orang yang paling mencintaimu merasa diingat dan dihargai. Saudaraku, hidup ini terlalu singkat untuk membiarkan ponselmu menjadi penghalang antara kamu dan surga yang sedang menunggumu di ujung telepon itu. Saudaraku, coba pejamkan matamu sejenak. Tarik nafas dalam-dalam, dan lepaskan semua beban yang sedari tadi menumpuk di pundakmu. Bayangkan, kamu sedang berdiri di depan pintu rumah masa kecilmu. Di sana, di balik pintu itu, tidak ada lagi tumpukan email yang perlu kamu balas. Tidak ada deadline yang mengejarmu. Dan tidak ada lagi ambisi yang menuntutmu untuk menjadi seseorang di mata dunia. Di sana, yang ada hanyalah sebuah hati yang selalu menunggumu pulang, tanpa syarat, tanpa tapi. Kita seringkali menghabiskan separuh hidup kita untuk membangun sebuah menara impian. Kita menumpuk pencapaian, mengumpulkan harta, mencari validasi ke sana kemari. Namun, pada akhirnya apa yang kita bangun itu hanyalah debu yang akan tersapu angin waktu. Begitu mudahnya hilang. Begitu fana untuk diandalkan. Tapi ingatlah satu hal ini, saudaraku. Di balik setiap kesuksesan yang kamu banggakan, ada doa-doa yang dipanjatkan oleh seseorang yang selalu menunggumu. Mungkin suaranya kini tidak sekuat dulu, atau mungkin langkahnya sudah mulai melambat dimakan usia. Baginya, kamu bukan seorang direktur, bukan pula pebisnis besar yang orang lain agungkan. Baginya, kamu tetaplah anak kecil yang dulu selalu ia dekap dengan penuh kasih. Pernahkah kamu membayangkan, saat kamu sedang sibuk dengan duniamu, ia mungkin sedang duduk di kursi kayu tuanya. Menatap layar ponsel yang tak kunjung bergetar, berharap ada satu panggilan masuk darimu. Bukan untuk meminta apapun, bukan untuk mengganggumu. Ia hanya ingin mendengar suaramu, sekadar memastikan bahwa kamu baik-baik saja. Saudaraku, jangan tunggu sampai ruang itu menjadi kosong. Jangan tunggu sampai hanya kenangan yang tersisa di sudut-sudut rumah itu. Kembalilah, berikanlah waktu yang paling berharga untuknya sekarang juga. Karena kasih sayang yang kita berikan hari ini adalah satu-satunya investasi yang tidak akan pernah menjadi debu. Itulah bekal yang akan menemani perjalanan jiwa kita nanti. Sebelum semuanya menjadi cerita yang hanya bisa kita ceritakan dalam doa, sapalah dia, pulanglah dalam bentuk perhatian, dalam bentuk kasih yang tulus, dan dalam bentuk waktu yang tidak lagi kamu bagi dengan dunia. Karena pada akhirnya, surga yang paling dekat denganmu sedang menunggumu di ujung telepon itu. Mari, kita mulai dari sekarang, sebelum waktu benar-benar kehabisan nafasnya.